Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak. Baik Pak. Hari ini kita masuk materi pemrograman dasar web ya. Oh, nggih Pak. Iya Pak. Ya. Ini bisa dibaca dulu. Pemrograman web. Dalam pemrograman web ada dua jenis. Yang satu, client side script. Itu adalah script yang ditambahkan dalam dokumen HTML dieksekusi oleh browser klien. Contohnya JavaScript. Yang kedua ada server side script. Script yang ditambahkan dalam dokumen HTML dieksekusi oleh server, hasilnya dalam bentuk HTML yang dikirim ke klien. Contohnya ASP, ASP.NET, PHP, CGI, JSP, dan lain-lain. Ciri-ciri client side script. Script yang ditambahkan pada halaman web yang sebelumnya yang hanya disusun dengan sintaks HTML. Penambahan script ini mempunyai tujuan tertentu, misalnya menampilkan jam dan tanggal yang up-to-date, menu yang dinamis, kontrol terhadap sebuah window, animasi sederhana, animasi mouse, maupun untuk validasi form. Ciri-cirinya, ciri-ciri client side script. Waktu proses relatif cepat karena langsung dieksekusi oleh browser klien. Tidak memerlukan web server untuk hosting. Dapat dieksekusi langsung oleh berbagai browser. Script bisa dilihat oleh pengguna, bisa di-copy paste, dan tidak cocok untuk akses data atau database. Yang kedua adalah server side script. Digunakan untuk membuat aplikasi web atau konten-konten dinamis. Contohnya news, buku tamu, e-commerce, dan lain-lain. Bahasa yang digunakan biasanya untuk web server side, PHP, karena bersifat open source dan luas. ASP atau ASP.NET. Ini dikembangkan oleh bahasa yang dikembangkan oleh Microsoft. Yang ketiga, CFM. Ini buatan Makromedia. Yang ketiga, Java Server. Dikembangkan oleh Sun Microsystem. Sedangkan CGI ini menggunakan bahasa pemrograman C++ atau Perl. Dalam pembangunan sebuah web atau web developer, secara garis besar dapat dipisahkan menjadi tiga bagian. Yang pertama, web designer, itu orang yang membuat desain web atau front end. UI UX bisa kalau di. Yang kedua, web programmer, ini yang membuat script untuk halaman tampilan webnya. Yang ketiga, web administrator. Tahapan pengembangan sebuah website ada dua proses. Yang pertama, web developing. Ini proses hingga menjadi halaman-halaman web secara lengkap dan siap tayang. Jadi proses bikin misalnya nge-script sebuah halaman web ini masuknya di web developing. Yang kedua, web deploying. Ini membuat website terpasang pada server internet dan dapat diakses orang lain. Jadi hosting itu maksudnya web deploying. Apa saja tool yang digunakan untuk membangun sebuah web? Yang pertama, web server. Ini biasanya menggunakan Apache, AIS, Sitami, dan lain-lain. Yang kedua, bahasa pemrograman. Bisa menggunakan HTML, JavaScript, Visual Basic, PHP, ASP, JSP, dan CFM.
Yang ketiga, database. Ini untuk nyimpen data-data. Ini bisa pakai MySQL, Oracle, Access, SQL Server. Terus image editing, itu buat ngedit gambar-gambar biar lebih bagus. Bisa pakai Photoshop, Corel. Terus animasi, makanya Macromedia, GIF Animator, masih banyak lagi. Nah, yang terakhir, web design. Ini bisa pakai aplikasi Dreamweaver, Frontpage, HTML editor, dan masih banyak lagi. Terus, ada yang masih perlu ditanyakan? Mau nanya, Pak. Ya Mas Rifki. Bisa. Semisal kita mau membuat sebuah web nih, Pak. Ya. Apakah kalau misal kita menjalankannya itu memerlukan pembiayaan buat hosting? Ya, iya. Tapi bisa aja nyari hosting gratisan. Hosting gratis itu ada banyak di internet. Cuma bandwidth-nya itu dibatasi. Berarti setiap hosting itu memiliki bandwidth yang berbeda-beda, kan? Ya, bandwidth itu pengaruhnya misalnya ya kamu punya web, kamu kalau misalnya ada bandwidth dibatasi 1 giga, berarti kamu cuma bisa nyimpen data-data sebesar 1 giga. Ngaruh juga nggak kalau misalnya bandwidth itu ke bandwidth itu ngaruh ke misal user nih, user mau menggunakan misalnya web, Bapak mempunyai web nih, Ya, bandwidth-nya itu cuma 1 giga, tapi ngaruh nggak sih kalau misalnya user itu membuka secara bersama? ya pengaruh. Itu kan kayak apa ya, ibaratnya jalannya itu loh. Itu kayak speed internet lah. Itu. Tidak ada yang mau bertanya selain Mas Rifki? Nggak ada, Pak. Sudah diwakilkan Mas Rifki. Ya, wakilkan juga, Pak. Sudah diwakilkan juga. Siap. Masuk ke materi 2 ya. Bentar. Ya, pada materi kedua kali ini kita akan membahas lebih dalam salah satu bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk membuat website client-side server. Yaitu HTML. Apa sih HTML itu? Di antara teman-teman ada yang tahu nggak HTML itu apa? Ada yang bisa jelasin? HTML. Mas Ugi mungkin? Ya, Mas Ugi, Mas Wahid. Mas Wahid. Pak. Ilham. Mas Andika ini. Lupa, Pak. Ya. Hypertext, Pak. Hypertext. Hypertext apa, Mas? Language. Basic. Ya langsung aja lah. Jadi HTML itu singkatannya dari Hypertext Markup Language. Adalah skrip untuk menyusun dokumen-dokumen web. Dokumen HTML disimpan dalam format teks reguler dan mengandung tag-tag yang memerintahkan web browser untuk mengeksekusi perintah-perintah yang dispesifikasikan. Struktur dasar dokumen HTML. Jadi biasanya struktur dasar sebuah file HTML itu HTML, head, title, isinya judul dokumen HTML, terus masuk body, ini isi penulisan informasi webnya. Selanjutnya, dari struktur dasar HTML yang tadi dapat dijelaskan sebagai berikut. 1 tag, elemen, atribut, elemen HTML, elemen head, elemen title, dan elemen body.
apa sih tag itu? Tag adalah teks khusus markup yang berupa 2 karakter ini dan ini, apa ini namanya? Sebagai contoh, tag body adalah tag dengan nama body. Secara umum tag ditulis secara berpasangan yang terdiri atas tag pembuka dan tag penutup. Tag penutup biasanya ditambahkan karakter slash setelah karakter kurang dari. Sebagai contoh, tag body ini adalah tag pembuka sebuah dokumen HTML dan tag slash body adalah tag penutup isi dokumen HTML. Yang kedua, elemen. Elemen terdiri dari 3 bagian, yaitu tag pembuka, isi, tag penutup. Sebagai contoh, untuk menampilkan judul dokumen HTML pada web, gunakan elemen title, di mana title dengan tag pembuka ini, ya di sini, misalnya ini ya, ada tag title, terus ini isinya, terus tag penutup title. Yang selanjutnya elemen. Elemen itu adalah tag-tag yang ditulis secara berpasangan pada suatu elemen HTML. Tidak boleh saling tumpang tindih dengan pasangan tag-tag yang lainnya. Contoh penulisan tag yang benar seperti ini. Ini benar. Di tag P, ini nggak boleh. Misalnya tag pembuka di sini, ada tag pembuka kedua, tag penutupnya harus setelah yang kedua ini. Selanjutnya atribut. Atribut itu mendefinisikan properti dari suatu elemen HTML yang terdiri atas nama dan nilai. Tulisannya seperti ini. Tag nama atribut. Nilai. Contohnya, misalnya tag body ditambahin atribut biji color. Artinya pada tag body ini background ditambahi background color warna hitam dan teksnya warna kuning. Terus elemen HTML ini menyatakan pada browser bahwa dokumen web yang digunakan adalah HTML. Kalau nulis script HTML kan paling atas sebelum head lalu ada HTML ini biar ngasih tahu ke browser ini adalah HTML. Yang selanjutnya elemen head. Ini kepala dari dokumen HTML. Terletak di antara tag HTML dan penutup tag HTML. Selanjutnya elemen title merupakan judul dari dokumen HTML yang ditampilkan pada judul jendela browser. Misalnya tag title dan tag penutup title terletak di antara tag head dan tag penutup head. Elemen body. Ini untuk menampilkan isi dokumen HTML. Tag body dan tag penutup body biasanya terletak di bawah tag head dan tag penutup head. Elemen body mempunyai atribut-atribut yang menspesifikasikan khususnya warna, background dokumen yang ditampilkan pada browser. Contoh elemen body seperti ini. Ada body, atribut teksnya, V, background color-nya apa, terus background-nya mau kasih gambar apa. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Apa? Belum ada. Kayaknya bingung ya. Biasanya nggak tanyanya bingung berarti. Mas Ilham AFK ini. Tidur ini mesti.
Kalau gitu langsung masuk ke tak kasih soalnya ya. Boleh, Pak. Boleh, boleh. Oke, bentar. Baik, untuk soalnya lewat Kahoot ya. Kodenya saya kirim lewat chat. Bisa dicek. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah ini Mas Ramadhani udah siap ini. Udah masuk Mas Ramadhani, Ugi. Bentar, Pak. Sinyalnya susah. Bisa masuk. Udah ya, udah semua ya. Udah ya. Udah siap, guys berarti. Yang menang dapat hadiah, Pak. Ya nanti dapat hadiah khusus dari saya. Dapat kuota. Kuota unlimited setahun. Pinter-pinter di anak-anakku. Makasih. Makasih walaupun salah. Masya Allah. Oh, Wis, pinter. Calon-calon web developer semua ya ini ya. amin. Amin, Pak. Amin. Edelweiss ini nomor 1 dunia ini. Edelweiss. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Amin Rais. Ya, betul. Ini kayak Mas Wahid ini. Pinter sekarang. Dapat hadiah apa ini, Pak? Sepeda. Wis. Waduh. Memimpin. Pak Wahid, Pak Wahid. Mas Iljam kenapa nggak masuk, Mas Iljam? Oh iya ini Mas Ilham ini
tertinggal ini. Ya, jaringannya susah, Pak. Di sini hujan soalnya. Polisi kayaknya. Ya besok pindah dulu lah. Ya. Mau pindah ke Klaten, Pak, saya, Pak. Oh iya, Aduh. bagus. Dekat rumahnya Pak Kirman ya. Kalau enggak ke Wonogiri, Pak. Sebentar, CTML. TR atau TR apa ya? TR apa ya? Ini. TR kolom ya. Opsi garis cing apa dia? Wih, betul. Strike. Wah, Mas Wahid ini pinter ini. Siap jadi web developer ini. Oke, amin. Amin Pak, amin. TD itu tabel atau garis ya? Garis apa kolom ya? Kolom tuh. Garis. Salah. Nah ini terakhir ini. Terakhir. Untuk mengangkat sebuah gambar image RC dan Merah. merah kayak merah. Iya kan merah. Ini. Wih, dapat apa Pak? Ya nanti ditunggu ya Mas Wahid tak kirimin sepeda. Kirimin alamatnya aja lewat chat. Oke Pak, makasih. Ya, saya lihat tadi lewat soal tadi pinter-pinter anak-anak saya ini udah pinter. Siap. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, gurunya juga pinter, Pak. Amin. Ya, masih ada yang mau ditanyakan? Apa kurang jelas? Udah, Pak. Cukup, Pak. Pak. Nanti kalau ada pertanyaan lewat chat Pak. Oh ya, bisa ditanyakan di luar jam pertemuan. Bisa chat saya langsung lewat WA, DM Instagram juga bisa. Ya Pak. Ya, Pak. Twitternya Ya, apa untuk ya, Pak? Atau Instagramnya Bapak apa ya, Pak? Nanti saya follow, Pak. Oh siap. Ini nanti saya kirimin lewat chat aja, chat grup WA ya. Siap, Pak. Pak. Cukup sekian pertemuan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Amin. Di masa pandemi ini, saya harap anak-anakku tercinta tetap di rumah, nggak usah main-main. Ya Pak. Patuhi Kalau keluar protokol. pakai masker Pak. Ya, keluar tetap kalau perlu aja. Patuhi protokol. Ke dalam pakai masker nggak, Pak? Apa? Kalau di dalam pakai masker nggak? Ya, cukup sekian ya. Tetap di rumah, patuhi semua protokol kesehatan. Keluar Iya, Pak. kalau perlu aja, nggak usah nongkrong-nongkrong. Gerek-gerek nggak usah. Kalau Kalau ngopi ngopi boleh nggak nggak? apa-apa Pak. Apa? Kalau ngopi Pak. nggak apa-apa. Nggak ngopi, bagus. Ngopi bagus. Meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, biar nggak stres. Kan kalau stres, imun menurun. Karena Iya, tugas-tugas sudah membuat stres. tugas saja yang bikin stres. Ya, kalau gitu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.